Haleluya. Senang dapat menjumpai lagi saudara seiman dalam Yesus Kristus dalam program Suara Kemenangan Iman. Hari ini kita akan melihat secara keseluruhan 11 pasal pertama dari kitab Yosua yang sudah kita ikuti beberapa waktu yang lalu. Karena kitab Yosua ini sebenarnya juga mengisahkan tentang persiapan Yosua dan juga umat Tuhan, khususnya generasi muda, generasi pewaris tanah terjanji, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu dan menguasainya, serta mereka akan nanti mendiami dan untuk hidup selanjutnya di sana. Pada masa-masa persiapan itulah Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup Yosua khususnya dan juga orang Israel, supaya mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hatinya tentu, tapi dengan tidak meninggalkan dan tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagi kita itulah pembelajaran iman yang akan kita lihat. Nah, kalau kita mengingat kembali Yosua pasal 1, persiapan awal dan juga sampai persiapan akhir dari Yosua untuk membawa orang Israel masuk ke tanah terjanji. Tuhan berkata kepada Yosua supaya dia menguatkan, meneguhkan hatinya. Sebab memang apa yang akan dihadapi Yosua ke depan bukanlah hal yang mudah. Sekalipun mereka memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang jelas bahwa Allah akan izinkan pengalaman-pengalaman tidak terduga akan mereka alami. Dan itu akan sekaligus menguji keteguhan mereka untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, atau mereka justru akan berbalik hatinya. Nah, buat kita, Bapak Ibu, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus sadari bahwa Allah kita ini adalah Allah yang unik. Dia bisa melakukan apa saja yang bahkan tidak kita sukai. Tapi hanya satu tujuannya, supaya memang kita betul-betul dapat memisahkan mana yang memang kehendak Tuhan dan mana yang masih tuntutan pribadi. Mengiring kepada Tuhan itu memang sebuah misteri. Tapi saya percaya Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup dan bahkan Allah yang sudah diakui oleh orang-orang yang bahkan bukan umat Tuhan. Itu sebabnya menguatkan hati menjadi satu seruan mutlak buat kita. Kalau kita masih ingin mengiring Tuhan, sementara kita tidak bisa memprediksi Tuhan kita seperti apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Tapi itulah sebenarnya kunci berharap. Asal saudara berharap, tidak tahu tentang hari esok tidak masalah. Tapi tahu bahwa Allah pegang kita sampai hari esok, itu penting. Itu yang kita pelajari dari Yosua pasal 1. Masuk Yosua pasal 2, ketika Yosua mengutus 2 orang pengintainya untuk mengintai kota Yeriko. Karena kota ini nanti mereka akan perangi, mereka akan rebut. Maka pengintai Yeriko ini, 2 pengintai Yosua ini kemudian diselamatkan oleh Rahab dari kejaran penduduk kota. Mengapa Rahab melakukannya? Padahal Rahab adalah satu penduduk, satu bagian dari kota Yeriko yang juga akan mengalami kerugian kalau seandainya Yosua betul-betul masuk untuk menyerang mereka. Tapi justru Rahab melindungi, menyelamatkan kedua pengintai ini. Oleh karena Rahab mengakui kebesaran dan kehebatan Allah Israel. Di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 2 inilah kita tahu mengapa kedua pengintai Yosua diselamatkan. Sebab Rahab berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Allah orang Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya Allah yang menguasai semua lini kehidupan. Allah yang menguasai semua alam semesta ini. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Allah kita memenuhi segala sesuatu dan Dia ada di mana-mana. Dan kalau dunia bisa mengakui kehebatan dari Allah kita, maka kita tidak boleh kecut hati, saudara. Karena memang Allah kita adalah Allah yang terbukti sebagai penolong. Dia sangat terbukti. Masuk Yosua pasal yang ketiga. Orang Israel betul-betul dalam masa persiapan terakhir menyeberang sungai Yordan.
Dan disinilah Tuhan perlihatkan mujizat pertama bagi generasi muda, pewaris tanah terjanji ini. Yaitu mengeringkan air sungai Yordan. Memutus aliran air sungai Yordan. Masih di kota dekat hulu sungai. Pekerjaan yang sama yang pernah Allah perlihatkan kepada orang Israel di generasi keluaran dari Mesir. Generasi tua, generasi dari orang-orang tua mereka. Ketika Tuhan juga memutus laut merah itu sehingga mereka bisa menyeberangi. Maka sekarang dengan cara yang sama di depan generasi muda ini Allah juga perlihatkan kekuatannya. Memutus aliran sungai, mengeringkan dasar sungai menjadi jalan bagi orang Israel masuk. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa apapun yang di depanmu sekalipun itu terlihat menakutkan, tidak bisa engkau kuasai, tidak bisa bahkan engkau cari solusinya, Allah bisa melakukan sesuatu yang hebat. Mujizat pertama ini penting. Ini pijakan bagi generasi muda pewaris tanah terjanji untuk memantapkan iman bahwa ketika mereka masuk tanah perjanjian, sekalipun mungkin ke depan mereka tidak tahu apa yang terjadi, semua masih serba tidak terduga. Tapi yang mereka selalu bisa duga adalah Allah bersama dengan mereka. Dunia ini tidak terduga buat kita. Tapi satu yang saudara harus pastikan, Allah ada bersama dengan kita. Maka masuk kemudian di Yosua pasal yang keempat. Orang-orang Israel yang sudah menyeberang sungai ini, kemudian diperintahkan oleh Yosua, imam-imam untuk mengambil 12 batu pilihan dari dasar sungai. Untuk ditegakkan, didirikan tanda peringatan. Mungkin semacam tugu peringatan. Apa gunanya? Yosua berkata, nanti kalau anak-anakmu menjadi dewasa, lalu dia bertanya, apa alasan dibalik pendirian tanda peringatan ini? Maka engkau harus menjawab mereka, karena Tuhan sudah melakukan perkara hebat. Menyeberangkan orang Israel, menyeberangkan ayahmu, menyeberangkan ibumu, menyeberangkan umat Tuhan ini dengan mengeringkan dasar sungai. Dan itu akan menjadi keteguhan iman bagi generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara, engkau harus pastikan bahwa anak-anakmu juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Tuhan yang sama yang kita percayai. Allah yang kita percayai adalah Allah yang juga sama yang pernah dipercaya oleh Abraham. Maka kita pastikan anak-anak kita, anggota keluarga kita tumbuh dengan iman yang sama punya. Dengan iman yang sama dengan kita. Saya percaya hal itu tidak akan mungkin bergeser dan tidak akan menggeserkan pengharapan. Kalau kita dengan teliti, kalau kita dengan intensif menjagai iman mereka, bahkan bersaksi tentang pengalaman-pengalaman kemenangan iman kita kepada mereka, mereka pun akan hidup dan mengajarkan anak-anak mereka kelak dengan cara yang sama seperti kita. Allah kita tetap sama, dia tidak berubah. Maka yakinlah, semua pengalaman iman pun akan sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Masuk Yosua pasal 5. Tuhan menyerukan orang Israel yang sudah mendiami Gilgal. Markas mereka ketika mereka sudah masuk tanah terjanji. Mereka sudah menyeberangi sungai Yordan. Di Gilgal lah Tuhan menyerukan Yosua untuk menyunatkan generasi muda ini. Karena mereka tidak sempat disunat dalam pengembaraan mereka 40 tahun. Kenapa penting? Sebab Alkitab berkata di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 itu, bahwa sunat ini sekaligus akan menjadi tanda untuk dihapuskannya celah Mesir. Anak-anak ini ketika keluar dari Mesir masih trauma dengan kekejaman orang Mesir mungkin. Dengan cara mereka menindas orang tua mereka dengan kerja paksa. Dan itu meninggalkan bekas yang tidak mudah untuk hilang. Ketika mereka sudah masuk tanah terjanji, Tuhan ingin mereka menjadi penguasa di situ. Bapak Ibu Saudara, ini pun adalah mandat penciptaan. Kita diciptakan untuk menjadi penguasa. Bukan berarti penguasa, berarti kita harus menuntut Tuhan, menjadikan kita orang nomor 1 di negara kita, di republik ini. Tidak begitu. Tapi orang yang bisa menguasai hatinya, menguasai keadaannya, menguasai dunia ini, dan mengalahkannya dengan iman kita. Bukankah itu juga adalah firman Tuhan? Harapan Tuhan buat kita. Maka bagaimana mungkin menjadi penguasa kalau hati kita masih takut dikuasai oleh kekuatan lain. Hati kita diperbudak bahkan oleh dosa kita sendiri juga.
Jadi sunat ini menunjukkan bagian yang memang tidak layak. Tidak layak di hadapan Tuhan, harus kita buang-buang. Dan ini momentum di mana orang Israel disadarkan bahwa ketika mereka mendirikan tugu peringatan itu, mereka tahu bahwa Tuhan itu akan ada tetap buat mereka sampai generasi selanjutnya. Maka sunat itu dengan sendirinya akan mengkonfirmasi mereka bahwa mereka pun adalah milik Allah. Sampai mereka bisa menjaga sunat itu sendiri. Maka jaga sunatmu. Sunat hati, sunat pikiran, buang bagian yang tidak Allah sukai. Maka sampai di situ juga Allah akan memperhatikan saudara, akan memelihara saudara. Maka masuk kemudian Yosua pasal 6. Mereka sudah berhadapan dengan pengalaman baru. Mereka dihadapan kepada kota Yeriko yang memang harus mereka rebut. Kota Yeriko ini kemudian ditulis dalam Alkitab menutup diri. Saudara mungkin sudah sangat paham sekali dengan istilah lockdown akhir-akhir ini. Begitulah kota Yeriko ini menutup dirinya bagi Israel karena mereka sangat ketakutan dengan bangsa Israel ini. Karena Tuhannya. Tapi apakah Allah kekurangan cara untuk menghadiahkan kemenangan kepada Israel dengan mengalahkan kota ini? Tidak. Sekalipun kota ini ditutup dengan tembok yang rapat, Tuhan menyerukan orang Israel untuk 6 hari berputar hanya dengan berdiam diri. Lalu hari ke-7 mereka berputar sambil memuji Tuhan. Maka Alkitab berkata, runtuhlah tembok itu. Runtuh tembok itu. Bapak Ibu Saudara, apakah yang menghalangi engkau? Tampak mungkin seperti tembok yang besar, lagi kuat, yang susah untuk dihancurkan. Asal saudara duduk kaki Tuhan, berdiam diri, memuji Tuhan. Tidak perlu tahu berapa lama. Konsistensi saja. Konsistenkan saja. Yang penting kita melakukannya dengan suka hati. Berdiam diri. Menyanyi. Berdiam diri, menyanyi. Pada waktunya Allah yang akan meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi saudara. Karena memang Allah sudah menghendaki kemenangan itu menjadi milik saudara. Masuk pasal yang ke-7. Kita sekarang mendapat cerita yang lain. Israel yang sudah menang. Israel yang mungkin sudah mulai merasa yakin bahwa masa depan yang baik sudah mereka miliki. Mereka jatuh dalam dosa yang disembunyikan. Satu orang saja berbuat tamak, mencuri barang yang dikhususkan. Maka Tuhan membatalkan kemenangan bagi orang Israel selanjutnya. Harusnya mereka bisa mengalahkan kota Ai. Karena kota Ai tidaklah sekuat kota Yeriko. Tapi karena satu orang yang berbuat tamak, yang mencuri barang yang dikhususkan Tuhan, Allah membatalkan kemenangan Israel. Sehingga kalau saudara mengingat kembali ayat 12 dari pasal 7 ditulis begini. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Kota Yeriko mereka bisa kalahkan ketika tembok hancur di depan mata mereka tanpa aksi apa-apa kecuali hanya dengan memuji Tuhan. Sekarang kota Ai seperti sulit dikalahkan karena Tuhan membelakangi mereka. Oleh sebab ketamakan, oleh sebab dusta, oleh sebab mencuri kemuliaan Tuhan. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai satu kemenangan iman kita membuat kita lupa. Bukankah orang Israel sudah disunat? Maka apa yang sudah dibuang, jangan lagi engkau kenakan. Apa yang sudah engkau tahu tidak berkenan kepada Tuhan, jangan lagi engkau kenakan. Kalau tidak, Allah bahkan bisa membatalkan kemenangan-kemenanganmu selanjutnya. Dan pengalaman hidup kita akan lebih pahit dari yang lalu. Tuhan menolong kita. Masuk kemudian pasal yang ke-8. Tuhan sekarang menyertai orang Israel untuk mengalahkan kota Ai. Setelah Achan dihukum, dosa itu kemudian dijauhkan, maka sekarang kota Ai dapat dikalahkan. Karena mereka sudah memberi hidup mereka kudus lagi di hadapan Tuhan. Saudara lihat, bukankah kemenangan itu mudah sebetulnya? Asal kita menjaga hidup dengan benar di hadapan Tuhan, saya katakan kemenangan itu mudah. Yang mempersulit itu adalah seringkali kita membuat hidup kita benar sendiri. Yang membuat sulit itu adalah pikiran kita. Tapi sebenarnya kemenangan itu mudah. Kalau kita tunduk saja, kita beri waktu untuk Tuhan. Tadi sunat kita buang bagian yang tidak berkenan. Dia berdiam diri, memuji Tuhan.
Kalau itu dilakukan dengan konsisten, mudah bagi kita mengalami kemenangan. Maka jangan persulit hidupmu. Sebab Tuhan ingin melalui hidup kita namanya dibesarkan. Masuk kemudian pada pasal yang ke-9. Kita melihat satu kegagalan lagi. Kalau tadi tamak di pasal 7, sekarang pasal 9 ada semacam euforia. Setelah penduduk kota Gibeon mendatangi Yosua dengan berpura-pura, bermaksud untuk mendapatkan perlindungan nyawa. Yosua melakukan kesalahan, yaitu tidak bertanya kepada Tuhan. Mungkin mereka sudah merasa diri mereka besar. Mereka sudah merasa diri mereka kuat. Mereka tidak perlu Tuhan. Sehingga ketika ada musuh yang tidak dengan terang-terangan berhadapan sebagai musuh, mereka hanya dengan kelicikannya ingin meminta perlindungan. Maka terjadilah apa yang disebut dengan ikatan persahabatan. Karena Yosua pasal 9 ayat 15 menulis begini. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka. Persahabatan ini tidak dikehendaki Tuhan, saudara. Karena Gibeon pun ada satu kota yang harus dihancurkan. Sama seperti Yeriko dan Ai. Tapi karena Yosua tidak meminta petunjuk Tuhan, maka jangan lengah, jangan lalai. Satu kali kemenangan imanmu jangan membuat engkau merasa kuat. Allah seringkali izinkan godaan-godaan itu datang. Bukan untuk menghancurkan iman kita, melemahkan iman kita. Tapi untuk waspada, iman juga perlu waspada. Sudah. Tapi untungnya Yosua kembali. Sehingga di pasal yang ke-10 ketika koalisi dari kerajaan selatan itu ingin merebut kota Gibeon ini, maka kali ini Yosua mendatangi Tuhan dan minta petunjuk kepada Tuhan. Sekalipun sebelumnya orang-orang Hewi penduduk Gibeon ini minta perlindungan kepada Yosua karena mereka sudah menjalin persahabatan. Yosua mau tidak mau harus melindungi nyawa mereka, tapi kali ini Yosua datangi Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau harus menyerbu dan mengalahkan koalisi dari raja-raja selatan. Dan benar, saudara, Tuhan berikan kekuatan kepada Yosua dan kepada pasukannya untuk dapat mengalahkan koalisi dari raja-raja selatan ini. Sehingga baik mulai dari semalam-malaman orang Israel bergerak dari Gilgal, markas mereka, menuju Gibeon. Ditambah 1 hari penuh tentara Israel mengejar koalisi dari raja-raja selatan ini sampai ke kota-kota mereka. Itu butuh waktu terjaga minimal 36 jam. Tubuh kita mungkin tidak akan siap untuk terjaga 36 jam. Tubuh kita ini punya waktu, saudara, untuk diistirahatkan. Tapi karena Yosua berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, bahkan meminta Tuhan menghentikan peredaran bumi terhadap matahari. Dibuatlah siang supaya dalam keadaan itu, dalam keadaan terang itu, Yosua dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kita lihat bukan hanya mujizat di mana Allah dapat menghentikan peredaran dari benda-benda angkasa ini, termasuk bumi terhadap matahari, tapi Allah beri kekuatan kepada tentara Israel untuk tetap terjaga minimal 36 jam. Mereka bisa menguasai bukan hanya kota Gibeon, tapi juga seluruh wilayah selatan. Saudara lihat kemenangan lebih besar Tuhan siapkan. Tapi perlu tenaga besar. Maka jangan saudara mengharapkan hal yang besar, tapi engkau hanya mau memberikan yang kecil kepada Tuhan. Belajarlah untuk juga memberikan yang besar. Besarkan hatimu, besarkan pengharapanmu, besarkan pengorbananmu, besarkan pelayananmu. Maka Allah juga akan mengizinkan engkau mengalami hal-hal yang besar. Dan itu maksud Tuhan buat kita. Lalu terakhir pada akhirnya ketika kita belajar Yosua pasal yang ke-11 pada waktu yang lalu, hari Sabtu kemarin, maka kita lihat sekarang Allah menuntun orang Israel kepada kemenangan mutlak. Setelah bagian selatan direbut, sekarang Tuhan pimpin orang Israel merebut bagian utara. Ini merupakan kemenangan mutlak. Tadi kemenangan besar, sekarang kemenangan mutlak. Tepat dengan selesainya kisah pasal 11 Yosua ini, maka babak penguasaan atau babak peperangan orang Israel diakhiri. Dengan satu cerita, orang Israel bisa menguasai
seluruh batas wilayah tanah terjanji yang Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan memang besar, tapi kadangkala kita hanya mau enaknya saja. Jadi jangan lupa, ada peperangan-peperangan iman. Dan itu harus kita lakukan. Tapi kita sudah belajar tadi. Kita harus yakin Tuhan bersama dengan kita, tapi jangan lupa Tuhan pun ingin meminta ada bagian-bagian tidak berkenan, Tuhan buang. Dan jangan sembunyikan segala macam dosa walaupun tampak kecil. Hanya dosa dusta mungkin engkau anggap kecil. Itu menjadi masalah besar dalam hidupmu. Maka inilah 11 pasal pertama kita lihat, saudara, bagaimana orang Israel dituntun pada satu kemenangan, dari kemenangan kecil, kemenangan yang mungkin sedikit lebih besar, kemenangan besar sampai kemenangan mutlak. Maka apa yang membuat engkau ragu? Tahun ini saya yakin akan menjadi tahun kemenangan imanmu. Bahkan tahun-tahun yang akan datang akan menjadi kemenangan mutlak, saudara. Asal saudara tetap takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita, tetapkan hatimu, tetap percaya, suarakan kemenangan iman. Haleluya.